Keterbukaan dalam kasus Rudy Soik. Pemberhentian Rudy Soik menjadi ujian Polri untuk menunjukkan profesionalismenya. Kita berharap masalah ini tak menggerus kewibawaan Polri. Seperti diberitakan harian Kompas, pemberhentian tidak dengan hormat anggota kepolisian daerah Nusa Tenggara Timur, Ibda Rudy Soik, diputuskan dalam sidang Komisi Kode Etik Polri yang berlangsung di Markas Polda NTT Kota Kupang pada Jumat 11 Oktober 2024. Sidang dipimpin oleh Komisaris Besar Robert Antoni Sormin. Rudy tidak hadir dalam sidang. Dalam sidang itu, Rudy Soik disebut melanggar kode etik profesi Polri berupa ketidakprofesionalan dalam penyelidikan dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi. Hal itu terjadi saat Rudy memasang garis polisi di lokasi penimbunan BBM bersubsidi di Kota Kupang. Kepala Polda NTT, Inspektur Jenderal Daniel Tahimonang Silitonga, berpendapat tidak mudah memberhentikan dengan tidak hormat atau memecat seorang polisi. Menurut dia, kalau sampai sidang Komisi Kode Etik Polri memberhentikan seseorang, hal itu berarti secara etika dan profesi sebagai polisi sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan. Rudy Soik keberatan atas putusan itu. Terhadap putusan tersebut, Rudy mengajukan banding kepada Kepala Polda NTT. Rudy masih menunggu bagaimana Kepala Polda NTT menanggapi banding ini yang masih memungkinkan untuk dijalani sebelum akhirnya diberhentikan. Rudy Soik juga dijatuhi sanksi demosi 3 tahun ke Polda Papua untuk kasus yang lain. Rudy Soik menjadi sorotan karena ia bersuara ke publik hingga berkembang menjadi isu nasional. Rudy Soik secara terbuka menceritakan kronologi hingga keluar putusan yang mengejutkan itu. Rudy berbicara tentang mafia BBM bersubsidi yang diduga melibatkan oknum polisi. Ia membeberkan sejumlah dokumen berupa video, rekaman, foto, dan percakapan di telepon seluler. Hal itu berawal dari laporan masyarakat dan temuan tim terkait kelangkaan BBM bersubsidi di sejumlah daerah di Pulau Timor. Berangkat dari informasi lapangan itu, pada 15 Juni 2024, Rudy mendapat perintah penyelidikan yang akhirnya berujung pemberhentian. Kita menghormati langkah internal Polri untuk menyelesaikan masalah tersebut. Namun, bantahan terbuka dari Rudy Soik menunjukkan masalahnya belum akan selesai. Kita berharap lembaga yang lebih independen seperti Komisi Kepolisian Nasional turun tangan untuk membuat kasus ini lebih terbuka. Kita menggarisbawahi pernyataan Komisioner Kompolnas yang berjanji akan mengawal perkembangan kasus ini. Untuk kepentingan publik yang lebih luas, penyelidikan dugaan penyelewengan BBM bersubsidi yang dimulai dari Rudy Soik kita dorong diungkap sampai tuntas. Terlebih lagi, BBM bersubsidi dibiayai anggaran pendapatan dan belanja negara yang diantaranya berasal dari pajak yang kita bayar. Kita berharap Polri bertindak profesional.